Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulur-sedulur? Ketemu lagi bersama saya Valentino Dimitri dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi angkatan 2019. So, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang penganggaran bisnisnya. Nah, apa sih itu penganggaran bisnis teh? Penganggaran bisnis adalah alat yang dipakai perusahaan. Jadi dia berkaitan dengan rencana yang dibuat oleh perusahaan. Ada berbagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Yang pertama, siklus hidup produk. Yang kedua, tingkat persaingan. Yang ketiga, konsumen dan perubahan selera. Yang keempat, tenaga kerja dan pembinaan karyawan. Yang kelima, kecenderungan teknologi. Yang keenam, tingkat risiko bisnis dan keuangan. Yang ketujuh, persyaratan produksi dan sumber daya produksi. Terus lagi, ada faktor-faktor atau masalah yang berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Yang pertama, tingkat persediaan dan perputarannya. Yang kedua, ketersediaan dan biaya bahan baku. Yang ketiga, kondisi pemasaran dan periklanan, termasuk harga pasar. Yang keempat, penetapan harga produk atau jasa. Yang kelima, keusangan produk atau jasa. Yang keenam, aspek siklus dan musiman. Yang ketujuh, faktor-faktor ekonomi dan politik. Terus, faktor harga itu pengaruhnya apa? Kenapa harga bisa naik? Ayo, kenapa? Ayo. Yang bisa, boleh komen di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran keuangan. Yang keempat, anggaran kas. Yang kelima, anggaran pengeluaran modal. Tentu dalam bikin anggaran tujuan biasanya dilakukan forecasting. Apa itu forecasting? Jadi kita peramal ya. Kita memperkirakan ya. Kita memperkirakan kejadian yang akan datang. Itu akan terjadi nggak? Ya belum tentu. Karena kita beramal ya. Penyusunan anggaran itu ada dua pendekatan. Anggaran tetap sama anggaran fleksibel. Fleksibel itu bisa berubah setiap saat ya. Anggaran fleksibel itu misal kita bikin anggaran 1 tahun. Ternyata baru 2 bulan saja ada kejadian harga rupiah anjlok sehingga diperlukan perubahan seperti itu. Itu contoh di anggaran fleksibel ya. Lalu bagaimana karakteristik anggaran yang efektif? Itu dia mempunyai kemampuan prediksi yang baik. Misal, besok tuh pemilu tahun 2024. Cuma milih presiden doang. DPR enggak. Kenapa presiden? Karena presiden ini penentu nasib orang Indonesia, sehingga itu menjadi yang utama. Terus lagi, informasinya harus akurat dan tepat waktu. Jadi akurasi informasi itu tuh penting ya.
Misal, berapa harga biaya bahan baku biar nggak terjadi fluktuatif. Kalau misalkan terjadi fluktuatif, harus gimana? Dikontra ya. Jadi, ada batas atas, ada batas bawah ya. Kalau terlalu tinggi, berapa harga atasnya? Kalau terlalu rendah, berapa harga bawahnya? Untuk apa? Mengatasi fluktuatif ya. Lalu ada periode anggaran. Periode anggaran ini disesuaikan dengan tujuan manajer dan penggunaan anggaran dalam perencanaan. Kalau fungsi anggaran itu kalau di awal periode itu sebagai rencana. Tapi kalau di akhir periode itu anggaran itu alat kendali untuk mengukur kinerja. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Oke, pokoknya cukup sekian videoku hari ini. Pokoknya kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, saya harap dengan video saya hari ini Anda semuanya bisa memahami penganggaran bisnisnya. Pokoknya buat kalian-kalian semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten di YouTube saya ini. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.